dan sering dirawat oleh Allah kepada petugas yang bersilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Wajadaka dhalan fa'awa, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wawajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah kau berlaku sewenang-wenang. Wa'ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kau mengingkari. Wa'amma binikmati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau menyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah telah beranjak dari kebenaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca maupun mengamalkannya. Amin. Acara selanjutnya sambutan dari Pak Kades kepada Pak Kades dipersilakan. Bagus. Acara selanjutnya sambutan dari Pak Agus kepada Pak Agus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ustaz Mahdi
Yang saya hormati juga ibu-ibu sholawatan yang selalu mendukung kegiatan agama seperti ini. Dan bapak juga adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat Islam, iman dan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya fil yaumil qiyamah. Jangan lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Ustadz editor ini. Nama dari musola dari masjid bisa terlaksana, jadi sudah terdapat di kemenang atas bantuan Bapak Ibu ini. Ya, kami terserah terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah membantu kami. Yang kata orang pengajuan nama masjid itu sampai berbulan-bulan, ternyata setelah kami melengkapi semua persyaratannya cuma 1 jam sudah cukup, sudah selesai. Itulah kegunaan atau keutamaan kalau kita mempunyai relasi yang bisa diharapkan. Terima kasih sekali. Kalau betul kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina yang selalu membantu kami dalam surat-surat, surat pengajuan, surat proposal, surat undangan dan semuanya itu ditangani oleh Ibu Ina semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina. Dan kepada semuanya kami mengucapkan terima kasih juga atas selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini supaya kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu berupa hikmah ilmu terutama. Jadi kita itu kalau kita mengadakan kegiatan keagamaan seperti ini, kita anggap saja sebagai walaupun ilmi atau pencari ilmu. Jadi kita bisa jadi orang alim, ya. Jadi orang tahu misalnya. Makanya kita sering mendengar kata-kata alim itu artinya orang yang tahu. Biasa orang yang pandai. Bilang gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masalah, saya minta maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ade Ridho Hadi. Kepada Ustaz Ade Ridho Hadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwan. Amsayna wa alhamdulillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi masir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sesepuh Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah hadir sesepuh Al-Qudus Pak Ujang, Pak Kuswanto, kalau yang absen nanti habis. Dan semua bapak-bapak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Juga alhamdulillah para ibu bunda yang alhamdulillah luar biasa semangatnya dalam mengantarkan putra putri kita ke Masjid Ar-Rahman, dan alhamdulillah sudah kita lihat di atas bimbingan Ustaz Muhammad Zaini, alhamdulillah bisa tampil ya Bapak Ibu. Barangkali menjadi pembawa acara kelihatannya sepele, tidak Bapak Ibu. Itu latihan yang luar biasa. Kalau bagi anak-anak kita itu latihan yang luar biasa, latihan yang besar. Itu untuk bekal nanti anak-anak kita besar. Ya, termasuk saya bisa bicara kayak gini, ya, prosesnya ya tidak ujung-ujung, tidak langsung bisa, tidak. Ya sama dari kecil. Ya ayah saya kalau misi pengajian suka bawa saya gitu. Itu bawa aja, nggak dilatih. Anak kita, anak-anak ibu-ibu, anak bapak ibu dilatih. Insya Allah besarnya sukses dan selalu soleh. Salawat dan salamnya Allah berlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga anak-anak sekalian, ya, terima kasih kepada bunda-bunda para ayah yang sudah membawa putra-putrinya ikut mengaji, ikut kajian, ikut talabul ilmi. Ini bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kewajiban ayah, di antara kewajiban para bunda, yakni mengajarkan anak-anak kita dengan agama, ya, dengan pengajaran agama Islam. Itu di antara kewajiban selalu beri nama yang baik. Maka mempersiapkan tadi ya ilmu terkait agama. Agar apa? Agar mempunyai bekal ya saat sudah balik. Karena ketika balik anak kita tercatat setiap amal solehnya masing-masing, amal buruknya juga masing-masing. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah di turun ke sini beberapa kalinya dan alhamdulillah sudah jadi Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah. Paling tidak memudahkan masyarakat atau warga Bapak Ibu yang bapak-bapak khususnya yang ada di sini untuk melaksanakan dan memakmurkan Masjid Al-Rahman ini. Ya, tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Gus, ke sana kiri 2 km, ke kanan 2 km. Alhamdulillah dengan adanya masjid ini sudah membantu dan semoga nanti semakin makmur ya bapak-bapak rahimahullah. Dan ternyata cerita Pak Agus prosesnya hanya 1 jam. Itu enaknya punya relasi. Cuman relasinya siapa? Beliau bingung mau menyebut siapa relasinya. Ya, relasinya saya. Ya Allah malahin saya sebagai anggota dewan. Ya, posisi saya sebagai anggota dewan Bapak Ibu. Dan saya tidak malu mengatakan kenapa, semoga dengan amanah yang diamanahkan oleh Allah ini memberikan manfaat untuk masyarakat. Karena kelak Bapak Ibu rahimahullah, ya para pemimpin itu yang paling besar, yang paling berat ya siksaannya saat tidak amanah. Dimohon doanya, saya mendoakan ya agar senantiasa amanah. Yang paling besar nanti, yang paling besar siksaannya, dosanya itu ya bakal diberikan. Ya, maka perbanyak doa untuk pemimpin kita itu agar amanah. Ya, ini penting Bapak Ibu rahimahullah. Ya agar Bapak Ibu nanti ya lebih ini menjelang pemilu ya. Agar betul-betul yang menggunakan hak pilih suara Bapak Ibu. Dan ini saya yakin di setiap desa-desa RT, PPE, PPK, PPS semua menyampaikan ya agar melaksanakan agar mempergunakan hak suaranya. Itu untuk Bapak Ibu nanti ke depannya. Ya, Bapak Ibu ke depannya silakan dipilih yang menurut Bapak Ibu nanti baik amanah, karena semua akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebagaimana doa-doa kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita mengucapkan inna sholati, seluruhnya sholatku, wa nusuki, semua bentuk ibadah. Kan kalau sholat itu disebutkan nanti inna sholati itu, sholat itu disebutkan ibadah sholat, disebutkan berdiri sendiri Bapak Ibu rahimahullah. Kenapa? Karena ini pentingnya ibadah sholat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah sholat itu menjadi penjamin bagi ibadah yang lainnya. Ya.
Tetapi ketika ibadah yang lainnya dikerjakan, kalau tidak sholat maka tidak ada nilainya. Tetapi kalau sholat saja tidak ada ibadah yang lainnya maka juga tidak ada nilainya. Tetapi masih baik, masih muslim gitu. Contoh si A, sholat 5 waktu terjaga, tapi ibadah yang lainnya tidak dikerjakan, muslim nggak? Dia masih muslim. Yang penting 2 kali masa ada, atau yang penting dia tidak melakukan dosa sir. Dia sudah syahadat, dia sholat. Yang lainnya enggak, masih muslim enggak muslim. Ya, gitu. Tapi dosa enggak berdosa, jadi muslim yang berdosa. Maka kalau mau menjadi muslim yang beruntung, syahadat, sholat dan ibadah yang lainnya dikerjakan. Inna sholat wa nusuki. Nusuk ini Pak, Bapak Ibu, semua peribadahan, tilawah Al-Quran kita, sholawatan, yasinan, apalagi itu, silaturahim. Ini akan kita bahas ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang bapak ibu ayah bunda keluarkan malam hari ini. Kue, kopi, dulu kopinya kata saya ke Pak Agus, berani Pak saya ini, gimana kalau bisa tidur? Katanya kalau kopi nggak bisa tidur gitu. Tapi belum mencoba karena memang belum tidak suka kopi. Tapi alhamdulillah, terima kasih Pak Agus sudah siap untuk kopi. Nanti dibungkus aja Pak, biar coba saya masukin kulkas dulu biar agak dingin. Ya kawan, selamanya Pak kawan. Manusuki, semua ibadah kita, semua Pak, mendidik apa ayah bunda mendidik ibu kita, semua memakmurkan masjid kita. Ya. Yang bapak kalau sholat Jumat, sholat 5 waktu, yang ibu barangkali sholawatan nanti, ya barangkali ke tahun depan ada tarawih, makin makmur masjidnya. Memahyaya kehidupan kami. Nah ini, dalam kehidupan itu semua aktivitas ada, tidak hanya ibadah tetapi ibadah atau yang lainnya, mencari nafkah, bekerja, belajar, mengajar, semua bentuk buat aktivitas keduniaan Pak, itu namanya wamahyaya, kehidupan. Yang termasuk tadi pemilu kada, dan sebagainya. Apa yang kita pergunakan hak kita, semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa mamati, kematian juga. Maka semua kita pun berdoa. Ya, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, karuniakan kami kematian yang baik. Itu doa kita. Wa mamati, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabb semesta alam. Ini Bapak-bapak Ibu rahimahullah, kita mengingatkan kembali ya, doa-doa kita itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dari mulai ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lainnya, kehidupan dan segala aktivitasnya, kemudian kematian, lillahi rabbil jamaah rahimahullah. Ya. Ini malam hari ini kita akan berbicara terkait materi ukhuwah Islamiyah. Penting ukhuwah Islamiyah. Tapi sebelumnya belum sampaikan sedikit tafsir surat Ad-Duha. Nanti dibaca oleh anak-anak kita. Wad-duha wal-laili idza saja. Jadi waktu duha, wal-laili idza saja. Jadi waktu malam kalau sudah sunyi. Betul apa benar Bapak Ibu? Nanti dilihat di Al-Qur'an. Nah, alhamdulillah kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 2 waktu duha dan waktu malam. Alhamdulillah, waktu duha tadi kita sudah lalui, semoga Anda yang bersabar. Waktu malam kita lalui. Alhamdulillah, ini dengan pengajian 1 bulan sekali. Ini modal Bapak Ibu rahimahullah. Modal kita nanti di hadapan Allah. Wan laili idza yasa, dan ketika malam kalau sudah memang betul kalau malam itu sunyi Bapak Ibu rahimahullah, maka perlu penjagaan kita, perlu penjagaan keluarga kita, perlu penjagaan rumah kita. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah. Apa penjagaan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, rumah kita? Rasulullah
mengajarkan kalau pagi ya habis subuh itu baca surat Al-Falaq 3 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kalau malam perlindungan baca surat Al-Falaq 3 kali, baca surat An-Nas 3 kali. Barang siapa kata Rasulullah yang membaca surat Al-Falaq An-Nas di pagi hari 3 kali dan baca di malam hari 3 kali, maka putaran waktunya terlindung dari mara segala mara bahaya. Mau apa mau Bapak Ibu? Mau ya? Ya kita amalkan. Kan sudah hafal semua. Hafal karena insya Allah sudah hafal. Tinggal kita mengamalkannya, mendawamkan dalam amalannya. Memang kadang ada kesulitannya, tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan buah dari mengamalkan Al-Quran itu perlindungan untuk anak dan keluarga, juga rumah tangga, juga rumah kita. Ini Bapak Ibu yang Allah. Sedikit tafsir dari surat An-Duha, sebenarnya nanti banyak. Tapi malam hari ini khusus pembahasan terkait ukhuwah. Pentingnya ukhuwah. Apa itu makna ukhuwah? Persaudaraan. Bagaimana persaudaraan? Semua kita Bapak Ibu punya saudara. Ya, bagaimana ayah ibu kita waktu dulu kita kecil dibimbing, dibina bagaimana kalau perilaku atau akhlak bergaul dengan saudara, saling menghormati, menghargai, menyayangi. Kita kenalnya lebih kenal dalamnya. Bagaimana apa adik kita, kakak kita, saudara kita kebiasaannya, karakternya, sifatnya. Itu yang diajarkan oleh ayah kita waktu kita kecil. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati lisan Rasulullah mengajarkan bagaimana ya fadilah keutamaannya yang menjaga ukhuwah Islamiyah, mengamalkan persaudaraan dalam Islam. Alhamdulillah berkah persaudaraan ya sekarang kita sudah punya masjid dan sudah legal ya Pak ya, sudah tercatat Pak. Tinggal Bapak Ibu mengajukan proposal biar ada tambahan apa ya. Lewat dulu nggak apa-apa. Jadi buat dua Pak proposalnya, satu masuk ke Kesra, atau di Kesra Pak di kantor Bupati sana, satu ke saya buat pegangan saya. Ini saya masukkan lewat anggaran yang anggaran juga itu dari pajak Bapak Ibu juga. Ya. Cuma bedanya kan kalau lewat dewan lebih cepat karena Bapak Ibu punya hak untuk mengajukan ini tolong enak bebas ya dari Bapak buat di proposal, tapi karena ini sudah memasuki tahun ke masuk ke 2024 Pak, biasanya nanti keluarnya di 2025 karena sekarang ini aturannya Pak, aturan kegiatan yang kayak jalan kayak pembangunan itu masuk setahun di bulan contoh 2023 masuk di bulan Februari, itu kebijakannya nanti di bulan Juni 2024. Nah kalau nanti masuk proposal Bapak ini di Februari 2024 masuknya apa? Keluarnya di 2025. Tapi tiap mengapa Pak masukkan aja pada hari nanti ada manfaat. Ya syukur-syukur. Jadi kalau apa ditakdirkan dulu terlebih lagi ya syukur-syukur. Kan ya semoga aman. Nanti ada yang lain dulu. Ini Bapak Ibu rahimahullah, ini penting. Yang pertama Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita mengamalkan ukhuwah Islamiyah, maka pada hakikatnya kita sedang menikmati nikmat dari Allah. Ayatnya apa? Surat Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an wa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu, maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Kita oleh Allah diperintahkan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Apa itu tali agama Allah?
tali agama itu banyak Bapak Ibu. Semua bentuk peribadahan, semua bentuk macam amal soleh itu tali agama Allah. Sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu, baca Al-Quran, sedekah, infak, silaturahim, apalagi Pak. Semua bentuk peribadahan itu tali agama Allah. Jadi kalau ada orang muslim dia tidak mengerjakan kebaikan ini, itu sesungguhnya lagi memutuskan tali agama Allah. Betul, satu lepas. Jangan itu Pak. Kan beritanya wa'tasimu. Artinya apa? Laksanakan semua perintah Allah. Itu berarti pegang tali agama Allah. Lalu tidak pernah baca Al-Quran, lepas ulangannya satu. Tidak mau zakat, lepas ulangan satu. Tidak mau infak, lepas lagi. Tidak mau sedekah, lepas lagi. Tidak mau silaturahim, lepas lagi ulangannya. Seperti itu Bapak Ibu rahimahullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah gabungkan dan jangan kau bercerai-berai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus, Pak Kus, Bapak-bapak, sesepuh, ibu-ibu, ustaz, ya, yang sudah mengagendakan pengajian tiap bulan. Dawamkan, teruskan sampai kapan? Sampai semua kita bertemu dengan Allah. Karena ini termasuk bagian daripada yang mengeratkan tali ukhuwah Islamiyah. Duduk, ada kopi yang kita minum bersama, ada air putih kita minum, ada kue kita makan sama-sama. Kalau nggak ada ya puasa nggak apa-apa. Yang penting datang. Ya, jangan gara-gara nggak ada kue, maksudnya besok pekan depannya nggak ngaji, jangan. Ya, tapi insya Allah di sini makmur ada, insya Allah. Itu tidak pernah terputus bagi yang mau berbuat. Dia berdoa. Ya, wadkuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah atas nikmat yang aku karuniakan kata Allah kepada wadkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan. Jadi bersaudara, berukhuwah Islam itu nikmat. Makanya bapak-bapak kalau melihat bersama dengan bapak-bapak nih kan berteman nih, bertetangga. Kalau melihat temannya sesama bapak-bapak, dilihat, didoakan Pak, masya Allah, tetangga saya baik, semoga menjadi teman nanti di sini. Seperti itu. Coba saling mendoakan ketika melihat wajahnya. Yang para bunda juga di selawatan ketika bertemu. Makanya Islam mengajarkan apa? Aqsamu salam, ucapan Assalamualaikum. Apa tuh Pak? Semoga kau berlipat keselamatan. Jawabannya waalaikumsalam. Bagi engkau sudah 10 kebaikan. Ada lagi yang agak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga engkau mendapatkan keselamatan dan kasih sayang Allah. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan. Ada yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 kan? Kalau Bapak Ibu sudah ketemu mengucapkan demikian sehari, 2 kali, 5 kali, berapa kebaikan yang akan kita dapat dari doa dan saling mendoakan. Wadkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Ini bersaudara itu nikmat. Makanya kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang siapa yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya dalam kebaikan. Kita kan ingin baik, ingin sehat, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin selamat, ingin apa lagi Bapak-bapak? Ya, ingin sehat, ingin kuat. Sama ketika melihat saudaranya
Ya sehat, alhamdulillah. Semoga saudara saya itu sehat terus. Sama ketika melihat temannya sakit di doa, kan ada sehat. Coba kalau yang nggak menjaga ukhuwah, ada temannya sakit, oh syukur kalau sakit lagi, nggak berbeda ini. Ya. Maka ketika kita berukhuwah itu nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Ini yang apa Allah yang sebutkan, bukan kata saja. Asbahun bi'ni'matillah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ukhuwah itu seperti tali tasbih. Nah, kita kalau yang punya tasbih, Pak, habis tasbih itu kalau di Indonesia kan yang digunakan untuk berzikir. Kan subhanallah wa subhanallah. Tasbih itu alat. Kalau berzikir itu boleh mau pakai kerikil, mau pakai tasbih yang kita rangkaian atau mau pakai jari juga boleh, silakan mana yang juga. Ya, intinya bagaimana kita berzikir, dan tasbih itu kan saling muatkan. Ada yang isinya 10 atau 33, ada yang isinya 100. Merangkainya di mana Bapak Ibu rahimahullah? Merangkainya kalau tasbih Bukan. pakai jarum atau pakai apa merangkainya? Dicucuk berapa? Masukin lubang terus sampai 100 kali. Nah ini Bapak-Bapak rahimahullah, barangkali dalam berukhuwah, dalam bersaudara itu ada sakitnya. Memang begitu. Tetapi ketika digunakan untuk mengingat Allah, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasehati. Kalau lupa ibadah, lupa sholat, saling menasehati. Itu bentuknya tasbih itu. Saling menguatkan, diikat. Ya, satu tali itu tasbih seperti itu. Ya, ada ayatnya Pak. Nah ini ada ayatnya Pak di dalam surat Al-Zukhruf ayat 67. Ya, Bapak-bapak, surat Al-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khilafu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman karib gitu kan, yang namanya tasbih itu kan mirip teman-teman karib. Biasanya warnanya kalau putih sama putih, hitam sama hitam, yang merah sama merah, biru sama biru, biasa gitu Pak. Nggak ada yang dicampur kan, biar ini kayak sama teman-teman karib yang ada di dunia, yang suka bola, grupnya apa, grupnya Indonesia kita ada, yang suka grupnya Barcelona, MU, apalagi Pak, Real Madrid, pokoknya yang suka itu. Biasa kan gabung grup itu pakaiannya sama, itu kan teman karib. Nggak mungkin Pak teman karib yang suka sama-sama Barcelona pakai baju MU, oh perang nanti Pak. Maksudnya perang. Oh yang hebat MU, yang hebat bisa seperti kan itu Pak. Itu kan teman karib, artinya teman karib itu banyak kemiripannya, banyak kesamaannya. Tidak semua teman karib nanti di akhirat Bapak Ibu akan menjadi penolong, tidak. Yang suka boys, yang suka pokok ini, tidak. Siapa kata Allah yang akan menjadi teman? Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman karib pada hari itu, pada di negeri akhirat saling bermusuhan. Coba Bapak, di dunia itu kan bersaudara, tapi di akhirat saling bermusuhan. Adik. Satu sama lain saling bermusuhan. Illa muttaqun, kecuali teman karib yang dilandasi karena bertakwa. Alhamdulillah. Allah kumpulkan, Allah himpun kita di sini masih Ar-Rahman. Kita berteman karib karena bertakwa. Kaum berpesan, pokoknya ini pertahankan sampai kapan? Sampai semua kita bertemu dengan Allah. Wariskan kepada putra-putri kita pengajian kayak gini. Ini teman karib yang akan nanti menyelamatkan di akhirat itu ya, teman karib yang seperti ini.
yang landasannya karena ketakwaan. Ini Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi berukhuwah, bersaudara merupakan arahan dari Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, kita di dalam surat Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allaqa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allaqa baina qulubihim walakinna Allah 'allaqa bainahum innahu 'azizun hakim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Jadi kita ada di sini, ada di Masjid Ar-Rahman itu disatukan hatinya oleh Allah. Oleh Allah kan disatukan oleh Allah. Walaupun kamu memiliki semua kekayaan yang berada di bumi, ketika kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah akan mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Banyak Pak yang hari ini ada yang pengen sesuatu harus pakai uang, ya. Pengen sesuatu harus pakai uang, pengen apa pakai uang. Ada apa yang seperti itu di dunia? Kenapa? Karena tadi pemikirannya sudah pemikiran di dunia. Tapi orang-orang yang dipersatukan hatinya oleh Allah selama itu dalam kebaikan ketakwaan, maka bersemangat mau saling tolong menolong, bantu. Ada peristiwa Bapak Ibu rahimahullah. Ketika terjadi pandemi kemarau panjang Bapak. Kita sekarang aja panas sudah panas. Ini kemarau panjangnya Pak di Madinah, di Makkah, di Madinah, di Arab, jadi Arab sana. Kemudian ada seruan dari Rasulullah, ya orang-orang ini bersiap berangkat untuk berperang. Itu namanya seruannya Pak saat mau berangkat perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu terjadi di masa krisis, di masa sulit, di masa kekeringan. Perang Tabuk. Saat ada seruan, maka berdiri orang-orang beriman semuanya dengan sedikit pembekalan. Ditanya disampaikan oleh Rasulullah bagi Rasulullah SAW yang punya satu kendaraan untuk 3 orang pasukan, yang punya kurma, yang punya apa kalau di Arab apa dan sebagainya. Yang 1 orang jatahnya bagi untuk 3 orang. Saking sulitnya Bapak Ibu. Saking sulit. Tapi ketika ada panggilan jihad maka semua berangkat. Nata semua berangkat. Padahal tadi segalanya kekurangan. Nggak ada bayaran dari Nabi Muhammad, nggak ada bayaran. Siapa yang berangkat nanti dapat ini nggak ada, nggak ada cerita, nggak ada. Tidak diceritakan yang berangkat waktu perang Tabuk itu nanti dikasih uang. Padahal dari Madinah ke Tabuk itu ratusan kilo jalan kaki kesiapan berapa sini bersama karena berangkat dengan ketakwaan Bapak Ibu Bapak berangkat dengan ketakwaan. Ternyata sudah sampai di Tabuk, di Bukit Tabuk di suatu daerah, perangnya tidak jadi. Perangnya tidak. Semua kita kan kalau yang namanya bicara perang, ada yang mau lah Pak berperang. Tidak mau. Intinya kan damai, tentang gitu Pak ya. Sebenarnya kalau kita mendengar saudara kita yang Palestina dibombardir, sekali bom 1000 meninggal, 500 meninggal sampai hari ini. Berdoa kalau kita berdoa untuk saudara kita yang Palestina. Nah ini tadi perang Tabuk lagi. Jadi tidak ada janji dari Rasulullah mau dikasih uang, mau dikasih nanti apa. Tapi ternyata oleh Allah dikasih nikmat perangnya tidak jadi, tapi malah mendapatkan ghanimah kata pasal
karena musuhnya ketakutan duluan. Musuhnya ketakutan duluan. Tidak perang tapi mendapatkan nikmat, dan itu saat itu aturannya halal, mendapatkan peninggalan kuda, alat perang, peninggalan bawaan perbakalan perang. Maka Rasulullah pulang dengan membawa tadi hasil dari golimat yang tidak menjadi beban. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Bersaudaranya kenapa? Karena dilandasi ketakwaan. Maka begitulah sama dengan kita. Ketika kebersamaannya, ketika berkeringat dan ketakwaan, insya Allah barangkali mungkin di awalnya sulit, tapi nanti ada nikmat. Ini sejarah Pak mencatat. Kalau kita baca sejarah itu pasti ada perang agung. Nanti bapak-bapak baca, itu baca di perang agung. Itu terjadi ketika masa sulit, masa susah. Yang keempat, Bapak Ibu rahimahullah, merupakan cermin kekuatan iman. Jadi semakin baik ukhuwahnya, semakin baik bersaudaranya, semakin baik kadar keimanan. Dilakukan Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nah, jika ada yang berselisih maka damaikan. Innamal mu'minuna ikhwah aslihu baina akhwaikum. Jika ada yang berselisih maka damaikan. Asli baikan, kumpulkan satu wahidkan baikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar engkau disayangi, dikasih rahmat. Ini Bapak Ibu rahimahullah, buah dari mengamalkan sila ukhuwah Islam, menjaga persaudaraan. Karena belum yakin warga Bapak Ibu di sini semua tidak dari satu daerah, berbeda-beda Pak ya, berbeda-beda. Insya Allah ketika bertetangganya, berkumpulnya, bermasyarakatnya karena ketakwaan, maka yakinkan Bapak Ibu rahimahullah, kenikmatan dari Allah, keberkahan dari Allah, pertolongan Allah akan turun di Bapak Ibu warga Panjang RT 28. Amin ya rabbal alamin. Sampai berapa jatah belum? Belum lagi. Ada lanjutan mau ngisi lagi. Jadi belum lupa kalau ditawarin Pak Agus, bisa semangat. Ternyata sudah ada jadwal Pak kalau ini. Makanya ini izin ada lambat datang. Ini nggak apa-apa. Nanti barangkali belum diundang lagi ya. Kalau diundang, dalam tahun ada Bapak Ibu rahimahullah, ya, hal-hal yang menguatkan persaudaraan sedikit dari para memberitahukan ya, kecintaan pada saudara seiman. Makanya sering saya sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara seiman. Nah, atau Pak Agus dan Pak Agus, saya ini senang sama Pak Agus itu apa? Rajin sholat lima waktunya, suka membantu. Saya suka karena itu disampaikan. Jadi antara bapak-bapak ke bapak, ibu-ibu ke ibu disampaikan. Itu memperkuat tali silaturahim, tali ukhuwah Islamiyah. Ya, kemudian saling mendoakan. Ini penting, saling mendoakan, paling tidak mengucapkan salam kalau bertemu. Ya, itu efeknya luar biasa. Ketika mengucapkan salam itu luar biasa. Sudah bersaudara, berpahala, mengamalkan sunnah Rasulullah, banyak itu kebaikan. Ya. Dan yang ketiga, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila bertemu. Ya, jadi kata sama aku Pak Asma. Kalau kita bertemu dengan saudara seiman maka senyumlah.
bergembira. Ya, jangan ketemu cemberut. Bingung, saya salah apa ya? Perasaan nggak ada, perasaan kemarin baru salawatan bersama kok cemberut. Maka tersenyum. Ya. Rasulullah itu Bapak Ibu ayah muda, Rasulullah itu paling gemar tersenyum. Apalagi kalau udah ketemu anak kecil, beliau itu berhenti, lalu mendoakan menusuk kepalanya. Apalagi kalau Rasulullah bertemu dengan anak yatim, tambah sayang lagi beliau. Makanya dalam surat Al-Duha itu ada yang bercerita tentang anak yatim itu. Terhadap anak-anak yatim itu nggak boleh menghardi, nggak boleh semena-mena, nggak boleh kasar. Ada di dalam surat Al-Duha sama anak yatim. Jadi kalau Nabi Muhammad bertemu itu, ya anak-anak yatim itu Pak, kalau bertemu dengan Nabi Muhammad itu bertangan belum di tangan Rasul. Apa perasaan itu Berangkul. ada yang megang baju, kayak itu Pak. Masalah Nabi Muhammad kita itu demikian Bapak sedikit materi yang bisa disampaikan. Semoga pertemuan yang singkat ini tidak membosankan, semoga yang menikmati. Demikian sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang mau bertanya, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah semua ya. Silakan diteruskan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Adil Hadi atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat menambah rasa cinta dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya pembacaan yaitu doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Ustaz Adil Hadi. Mulai ya. Amin. Di akhir bulan Rabiul Awal sampai kita kepada Rasulullah SAW. Juga semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, rumah kita bersama-sama. Kita
jadikan ilmu yang kami baca ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh keberkahan, ilmu yang penuh kebaikan. Sungguh Kau sebaik-baik menolong, sebaik-baik itu. Ya Allah, lindungilah kami semua, keluarga kami semua, dari setiap pandangan yang buruk, dari setiap pandangan yang jahat, setiap pandangan yang hasad, setiap penyakit ain. Lindungilah kami, semua wilayah kami, khususnya di RT 28 ini, di setiap masalah ini. Na'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillah tammati min kulli syaitanir rajim wa min kulli ainin. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah majlis ini, majlis malam hari ini, majlis yang penuh kebaikan demi kebaikan, majlis yang penuh keberkahan demi keberkahan. Sungguh Engkau yang mempunyai segala kebaikan, sungguh Engkau yang mengabulkan doa-doa kami. Ya mujibas sa'ilin, sholli wa sallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Wa